Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 aplikasi komputer kelas B UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil perkuliahan aplikasi komputer. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok saya beserta jobdesknya. Yang pertama ada Afina Suci Lestari yang bertugas mengoperasikan aplikasi Google Form dan juga Google Sheet serta menjadi moderator saat pembelajaran. Yang kedua ada saya sendiri di Labus Pitasari bertugas mengoperasikan aplikasi Miro dan juga Wix Editor, serta menyampaikan materi kepada siswa saat pembelajaran. Yang ketiga, ada Furatul Mufidah yang bertugas mengoperasikan aplikasi Google Docs dan juga Quizzes, serta men-share screen materi ketika pembelajaran. Yang keempat, ada Lailatul Maghfirah bertugas mengoperasikan aplikasi GeoGebra dan juga Google Docs, serta menyampaikan materi kepada siswa saat pembelajaran. Dan yang terakhir ada Tanaya Azhara bertugas mengoperasikan aplikasi Google Slide dan juga Mote, serta merecord pembelajaran online melalui Gmeet dari awal sampai akhir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara pembuatan peta konsep menggunakan aplikasi Miro. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat peta konsep di aplikasi Miro. Untuk membuatnya, yang pertama kita memerlukan frame dulu. Nah, di sini saya ambil yang ukuran 16:9. Kemudian, di sini untuk membuat poin-poin seperti ini, kita bisa menggunakan shape, fitur shape. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk yang bisa kalian pilih. Nah, di sini saya ambil yang lingkaran. Kemudian kita tarik di sini. Untuk ukuran dan warna itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan. Misal di sini saya ingin merubah warnanya menjadi kuning juga bisa. Nah, untuk menambah teks kita bisa klik kanan kemudian kita edit. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks misalnya seperti yang di samping, teorema Pythagoras. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk membuat garis-garis seperti ini kita bisa klik yang ini, connection line. Nah, di sini ada beberapa bentuk garis ya. Nah, saya pilih yang paling atas. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk garis-garis ini sesuai aja ya, menyesuaikan kalian pengennya gimana. Kemudian kita buat juga yang poin-poin ini seperti bentuk kotak ini juga kita bisa klik fitur shape, kemudian kita pilih bentuk yang kita inginkan. Saya ambil yang ini, kemudian saya tempel di sini. Nah, di sini biar kita nggak mengulang-ulang terus, kita bisa mengcopy Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, otomatis akan langsung ke copy. Saya akan mengcopinya menjadi 3. Untuk garisnya ini bisa atau ukurannya juga bisa kita tarik ya, kita sesuaikan saja. Di sini saya tambahkan garis misal seperti ini ya. Untuk gambarnya kita bisa luruskan ya seperti ini. Ini juga bisa untuk mengisi teks, kita juga bisa klik kanan, edit misalnya kita copy dari sini ya. Ini ada tulisan Pythagoras. Nah, ini bisa kita ulangi terus menerus, caranya sama. Di sini kita bisa menambahkan teks dalam frame ya. Seperti ini. Kalau saya ukurannya kita perbesar biar kelihatan. Kalau saya tulis di sini nama saya. Ini juga boleh. Untuk tempatnya bisa kita sesuaikan, kita cari aja. Kalau ingin menambahkan animasi-animasi, kita bisa klik ke bawah, kemudian kita bisa ini
ada tidak upload. Nah, di sini ada bisa dari komputer Anda sendiri, dari link atau web ya, Google Drive juga bisa, tergantung keinginan Anda. Nah, di sini kita juga bisa meng-share ke teman kita. Misal ya, di sini kita ada tulisan share, kita klik. Di sini kita juga bisa menambahkan anggota, bisa menggunakan nama, email, ya. Terus di sini kita juga bisa mengatur sebagai view, komen, edit, atau hanya bisa mengakses saja. Di sini kita bisa copy paste linknya. Link ini kita bisa bagikan lewat WhatsApp, Instagram, atau web lainnya. Di sini saya menggunakan Google Docs untuk membuat materi teorema Pythagoras. Pertama-tama, kita ketik login Google Docs atau login di Docs. Kemudian klik tambah plus atau dokumen baru. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, di sini saya sudah mempersiapkan materi teorema Pythagoras dan saya tinggal mengcopy paste-nya. Di sini saya membuat materi teorema Pythagoras dari beberapa sumber, seperti contohnya sumber di PDF kelas 8 SMP, materi teorema Pythagoras. Nah, Google Docs ini sangat membantu saya dalam pembuatan materi teorema Pythagoras. Untuk lebih lengkapnya, seperti ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegunaan Wix Editor sebagai pembuat animasi. Nah, di sini ada layar. Nah, layar ini bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini juga ada banyak fitur yang bisa kita gunakan, tapi di sini saya tidak menggunakan semuanya. Di sini ada aset library, saya akan mengekspor bahan-bahan yang akan saya gunakan membuat animasi. Sini gambarnya akan muncul. Nah, nama-nama ini juga kita bisa ganti di sini ya, namanya yang mungkin untuk memudahkan kalian bisa diganti, tapi di sini saya tidak mengganti. Nah, di layar 1, misalkan saya ambil segitiga ini ya, add to canvas, otomatis akan masuk di layar. Nah, untuk ukuran bisa kita sesuaikan. Nah, di sini untuk layar kedua saya pilih di sini, kita gunakan segitiga yang ini.
Sama seperti tadi caranya. Kita di sini juga bisa onion skinning untuk melihat gambar yang sebelumnya, untuk menyesuaikan letak gambarnya. Nah, di sini untuk frame-nya kita bisa sesuaikan. Misal kita tarik sampai angka 15, yang layar pertama juga sama. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, untuk yang layar yang ketiga, misalnya saya akan buat animasinya bergerak. Di sini kita tambahkan gambar yang ini ya, add to canvas. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, misal kita taruh sini, nah di sini kita klik add twin. Kemudian kita tarik, sini kita klik lagi, sini kita ulang terus ya. Tarik ke sini, kita juga bisa putar-putar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk frame-nya kita bisa sesuaikan ya. Kalau ingin memperlambat ya kita tinggal tarik ke kanan. Kalau ingin mempercepat ya kita tarik ke kiri. Jadi saya sudah membuat dan hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat bahan presentasi menggunakan Google Slide. Jadi untuk mengaksesnya kita bisa buka di sebelah kanan sini ada icon Google Apps. Langsung saja kita menuju di bagian Slides. Nah, seperti ini. Untuk dokumen baru kita langsung buka di blank. Nah, di sini sudah disediakan beberapa template, tapi saya tidak menggunakan ini, jadi langsung saja kita import template yang sudah saya dapatkan. Untuk mengimport, kita pilih file, lalu pilih import slides. Lalu dipilih yang bagian upload. Itu sebenarnya bisa kita cari di sini, tapi saya terbiasa menggunakan split screen seperti ini, yaitu dengan cara Windows plus arah panah kanan atau kiri gitu. Jadi ini template-nya. Nah, tinggal kita seret sampai warna biru ini. Nah, kita tunggu. Ini memang membutuhkan waktu beberapa saat. Jadi memang untuk mengakses Google Slide ini itu dibutuhkan koneksi internet yang memadai. Ini bisa langsung kita import all slides. Nah, jadi yang sudah rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya, di sini kami akan membuat bahan presentasi mengenai teorema Pythagoras. Jadi seperti ini. Nah, untuk materi yang jadi acuan yaitu hasil dari rekan saya yang sudah membuat rangkuman materi teorema Pythagoras yang dari Google Doc ini. Nah, pada dasarnya Google Slide ini adalah berisi poin-poin penting dari materi ini. Jadi, di sini kita coba rangkum lagi. Yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Dari rekan saya sebelumnya juga sudah membuat animasi dari Wik Editor, yaitu animasi pembuktian teorema Pythagoras. Itu bisa kita ambil dari situ saja. Ini saya sudah mendownload. Ini kita Ctrl C untuk mengcopy, lalu kita tempel menggunakan Ctrl V. Nih, seperti ini. Selanjutnya, seperti ini bisa kita rangkum seperti ini. Untuk apa? Jadi maksudnya untuk apa sih teorema Pythagoras itu? Ini untuk
menentukan jarak 2 titik pada bidang kartesius, kita Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini kita besarkan ukuran tengah. Begitupun gambarnya itu juga bisa kita Ctrl C dan Ctrl V. Nah, selanjutnya untuk materi-materi selanjutnya juga bisa dengan cara seperti itu. Jadi tinggal kita salin tempel. Jadi itu tergantung pemahaman kita juga mengenai materi ini, terkait materi bagian-bagian mana aja sih yang perlu kita cantumkan di Google Slide. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini sudah saya siapkan hasil yang sudah saya rapikan. Lalu di sini saya tambahkan klik simbol ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Jadi di sini maksud kami adalah di sini kita bisa menambahkan audio agar Google Slide ini bisa bersuara. Jadi ketika kita share Google Slide ini, jadi berisi penjelasan-penjelasan yang bisa didengarkan oleh siswa kapan saja. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih untuk membuat audio ini. Itu kita bisa menggunakan mote.com. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya memerlukan daftar dan masuk terlebih dahulu karena saya sudah masuk. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk merecord langsung saja kita klik record. Lalu di sini ada I'm speaking Indonesian. Jadi kita sesuaikan bahasa apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk recordnya kita coba kita klik di sini. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi teorema Pythagoras. Kita tunggu. Coba kita play. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi teorema Pythagoras. Nah, seperti itu. Di sini juga ada transkrip dari suara kita, jadi ada tulisannya. Ini bisa kita edit apabila kurang sesuai. Harusnya ini. Nah, tapi apabila kita tidak menggunakan juga tidak apa-apa, kita hapus saja. Lalu di bagian judul ini juga bisa kita ubah. Ini misalkan kita ganti pembukaan. Nah, seperti itu. Jadi untuk audio-audio akan terekam di bagian My Activity. Nah, contohnya di sini. Untuk apa? Untuk bisa menghubungkan ke Google Slide itu bisa kita klik share, lalu kita klik share link. Di sini. Nah, dari simbol ini kita bisa menggunakan fitur hyperlink. Di sini bagian sini ada insert link. Tinggal kita paste dan kita apply. Nah, jika sudah maka di bawah simbol ini akan ada biru-birunya. Itu misalkan kita klik akan muncul audionya seperti ini. Kita coba putar. Untuk apa sih kita perlu belajar? Nah, aman ya suaranya, jadi seperti itu. Jadi untuk bagian-bagian selanjutnya juga sama dengan menggunakan cara yang sudah saya jelaskan. Nah, apabila sudah semua, maka berikut ini adalah hasil Google Slide beserta audionya yang sudah lengkap. Nah, ini sudah semua. Jadi apabila dirasa sudah cukup, itu kita bisa membagikan ke siswa dengan cara klik share. Nah, apabila masih private akan ada simbol kuncinya ini. Kita pilih anyone with the link dengan aksesnya sebagai viewer. Kita copy link dan ini ya linknya sudah tersalin, maka dari link ini bisa kita bagikan ke berbagai platform. Ini bisa kita share ke WhatsApp, ke Google Classroom, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.
Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat soal menggunakan Quizzes. Pertama, kalian klik Login Quizzes. Kemudian kalian pilih yang ini. Seperti ini untuk tampilan halaman pertama Quizzes. Jika kalian belum terdaftar dengan akun Quizzes, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat soal pertama kali, kalian pilih tanda plus atau buat. Pilih quiz. Di sini terdapat pilihan untuk metode soal. Di sini saya pilih pilihan ganda. Nah, saya sudah mempersiapkan contoh soal yang akan saya praktekkan ke dalam Quizzes. Sebelumnya saya beri judul tentang soal yaitu teorema Pitagoras. Kemudian di sini untuk tempat soal, saya copy paste dari Word yang sudah saya siapkan. Kita tempel. Nah, jika dalam penulisan ini kalian kurang untuk lebih lengkapnya, di sini terdapat tanda. Di sini untuk warna teks, tanda miring, untuk garis bawah, tanda garis coret. Ini untuk angka berpangkat. Ini dan juga ada simbol lainnya yang dibutuhkan dalam matematika. Kemudian di sini tempat jawaban atau pilihan jawabannya. Nah, di sini untuk membedakan mana jawaban yang benar dan salah, kalian bisa mengklik tanda centang. Di sini tanda centang mengartikan bahwa jawaban yang benar adalah yang 9 cm ini. Di sini kalian juga bisa menambahkan gambar, audio, dan video. Contoh, kita akan menambahkan gambar. Seperti ini. Klik simpan. Hasilnya akan seperti ini. Untuk poin dalam persoal, kalian bisa mengaturnya. Contohnya 5 poin. Nah, ini untuk mengatur waktu dalam menjawab pertanyaan persoal. Saya kasih waktu 1 menit. Kemudian jangan lupa untuk pilih simpan. Nah, untuk hasil lebih jelasnya atau hasil lebih lengkapnya seperti ini. Di sini saya mencontohkan 5 soal teorema Pitagoras. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana memvalidasi jawaban teorema Pitagoras dengan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita klik poin untuk membuat segitiga siku-siku ABC. Ini A, ini B, yang kedua ini C, lalu kita klik segmen untuk membuat segitiga tersebut untuk menyambungkan titik segitiga ABC. Agar lebih sempurna, kita klik poligon. Nah, sudah. Lalu kita klik angle untuk menentukan sudut dari segitiga tersebut. Kita klik tengah-tengah sini ya. Lalu kita akan membuat persegi dari segitiga siku-siku tersebut, dari sudut segitiga tersebut. Kita klik regular polygon dari titik AC, titik 4, titik CB, lalu titik BA. Ini kita kecil. Lalu kita klik move. Lalu di sini di soal sebelumnya sudah diketahui bahwa garis AB
sama dengan, kita klik teks formula dulu, advance, kita klik icon GeoGebra, C, lalu kita klik di sini, AC sama dengan B. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Kita hapus terlebih dahulu. Kita klik ulang, AC sama dengan Nah, selanjutnya yakni kita mencari sudut ini BC. Ini ya. AC 15, AB 12. Yang kita cari adalah sudut BC. Kita klik ini panjang BC adalah sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi, jika kita mencari garis BC ini, AC di sini miring ini dikurangi AB si tegaknya. Lalu di sini kita klik lagi BC kuadrat sama dengan advance ini. Maaf, salah. B kuadrat benar. Sudah. Lalu di sini kita dapat menghasilkan BC kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kurangi Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Lalu kita klik kembali BC sama dengan untuk menghilangkan kuadrat ini kita akarkan. Jadi BC sama dengan kita cari di sini simbol akar 81. Oke. BC sama dengan angka 8. Jangan lupa teks formulanya 81. Nah. BC sama dengan 9. BC dengan 9 CM.
Jadi, kesimpulannya yakni jawaban teorema Pitagoras dapat dibuktikan valid dengan aplikasi GeoGebra. Baik, kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat Google Form atau Google Formulir. Yang pertama, kita bisa membuka Google Drive pada laptop atau HP kita, lalu kita bisa mengetik drive.google.com. Baik, setelah mengetik tersebut, maka kita akan diarahkan pada Google Drive yang ada di email kita. Baik, jika setelah seperti ini, maka kita bisa memilih pada bagian drive saya. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Formulir. Karena kita ingin membuat Google Form, maka kita bisa memilih pada bagian Google Formulir. Baik, setelah memilih Google Formulir, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, maka kita bisa langsung memulai apa yang ingin kita buat. Misalnya, Google Formulir ini saya gunakan untuk kuesioner keefektifan teknologi dalam proses belajar anak. Baik, di sini Pak ada bagian deskripsi formulir di mana kita bisa menuliskan deskripsi kuesioner ini untuk apa, Google Form ini bisa diisi untuk siapa, dan kegunaannya untuk apa. Selanjutnya kita lanjut saja pada bagian pertanyaan. Misalnya saya ingin pengisi untuk menuliskan namanya. Baik, karena untuk mengisi namanya, maka di sini kita bisa memilih bentuk jawaban, yaitu jawaban singkat. Untuk menambah pertanyaan selanjutnya, maka kita bisa memencet tanda tambah di sini, yaitu tambah pertanyaan. Nah, misalnya di sini saya ingin mengisi baik, karena ini bentuknya pertanyaan dan akan berbeda-beda dari setiap pengisi, maka saya memilih jawaban singkat. Jadi, apabila pertanyaan ini wajib untuk diisi, maka kita bisa memencetnya ini agar wajib untuk diisi. Dan ini juga. Baik, selanjutnya yaitu lanjut pada pertanyaan. Jadi, untuk menyingkat waktu, sebelumnya saya sudah membuat beberapa pertanyaan untuk Google Formulir ini. Baik, seperti ini. Di sini ada pertanyaan seberapa sering Anda mengerjakan tugas di sekolah. Jadi pada bagian ini saya memilih pilihan ganda. Nanti pengisi bisa mengisi salah satu di antara pilihan ganda yang sudah disediakan. Nah, lalu untuk melihat tampilan Google Form-nya, kita bisa mengetik tanda partinjau, icon partinjau, yaitu maka akan terlihat seperti ini. Jadi bentuk Google Form yang telah kita buat akan seperti ini. Baik, cukup. Sekian dan terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga kita diizinkan berada dalam kegiatan pada hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Pastinya harus dalam keadaan sehat dan bersemangat dong, kan mau menimba ilmu. Dan bagi para orang tua, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk menemani kegiatan belajar putri-putrinya pada malam ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika. Jadi kami di sini akan belajar bersama adik-adik mengenai materi teorema Pitagoras. Jadi pembelajaran ini akan dipandu oleh Mbak Dila dan Mbak Vivi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya salam kenal ya buat adik-adik. Namaku Dila. Di sini aku akan menyampaikan materi tentang teorema Pitagoras. Nah, sebelumnya adik-adik udah tahu belum tentang teorema Pitagoras? Tentunya sudah ya. Oke, selanjutnya next slide Kak. Nah, di sini itu ada animasi tentang teorema Pitagoras atau pengertian dari teorema Pitagoras. Di situ ada 4 segitiga siku-siku. Nah, 4 segitiga siku-siku ini identik dan dari 4 segitiga siku-siku ini bisa membentuk sebuah persegi dan persegi panjang. Jadi dari persegi itu terdapat sisi C dan yang persegi panjang itu ada 2 sisi yaitu A dan B. Jadi bisa dirumuskan kalau yang sisi persegi itu C kuadrat dan yang persegi panjang itu A kuadrat dan B kuadrat. Next slide Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk apa sih kita belajar teorema Pitagoras itu? Ada yang tahu? Jadi gini ya, belajar teorema Pitagoras itu yang pertama itu bisa digunakan untuk menentukan jarak 2 titik pada bidang kartesius. Nah, di gambar itu ada beberapa gambar segitiga. Aku ambil contoh yang sebelah kanan aja ya. Di situ kan ada sebuah segitiga tuh. Nah, segitiga yang sebelah kanan itu kan alasnya itu terdapat 3 satuan dan tingginya itu adalah 4 satuan. Sehingga jika ditarik garis dari alas dan tingginya itu membentuk sisi miring. Nah, sisi miringnya itu terdapat 5 satuan gitu. Jadi hal ini merupakan penerapan dari sebuah teorema Pitagoras. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Halo, perkenalkan, nama saya Mbak Vivi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dila. Yang pertama, tadi kan sudah disinggung oleh Mbak Dila. Apa sih sebenarnya kita belajar teorema Pitagoras? Tadi kan Mbak Dila bilang yang pertama untuk menentukan jarak 2 titik. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan segitiga ACB. Itu ada 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di sudut C. Itu terbentuk segitiga sudut lancip. Dan yang gambar kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat
sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah membentuk segitiga siku-siku di titik C. Yang ketiga, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat membentuk segitiga tumpul di titik C. Next. Lalu yang ketiga yaitu untuk menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yang keempat, perbandingan panjang sisi-sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dari materi yang disampaikan, apakah adik-adik ada yang masih belum paham? Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Afina selaku moderator pada pembelajaran malam ini. Baik, terima kasih. Yakin nih sudah nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Kak izin menambah ya, untuk adik-adik jika mau mengulangi pembelajaran kita hari ini, di situ kan ada gambar audio tuh yang ada speakernya itu ya di bawah. Nah itu bisa di play untuk mengulang materi kita hari ini. Baik, terima kasih Kak Dila untuk informasinya. Jadi apabila adik-adik sudah merasa paham, sekarang kami mau ngecek nih apa benar-benar paham apa enggak. Jadi sebelumnya kami sudah membuat game untuk mengecek seberapa paham adik-adik mengenai materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, ini game yang kami maksud. Jadi untuk adik-adik bisa login dulu ya, menggunakan kode yang sudah ada di layar. Oke, udah pada masuk semua ya. Nah, ini sudah terlihat kan hasil dari pekerjaan adik-adik. Sangat luar biasa. Selamat ya. Wah, udah gak kerasa nih. Waktu belajar bareng kita sudah mau selesai. Sebelumnya, mari kita tutup pembelajaran pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sampai bertemu di lain kesempatan, tetap semangat dan semoga sukses. Baik, sebelum saya pamit undur diri, kami meminta tolong untuk para orang tua untuk mengisi kuesioner yang akan kami share pada grup WhatsApp. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya dan teman-teman izin pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
setelah memberikan link kuesioner atau Google Form pada grup WhatsApp untuk diisi oleh orang tua, maka kita bisa mengklasifikasikan hasil dari jawaban orang tua pada Google Sheet. Baik, langkahnya kita bisa membuka Google Form yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita pada bagian jawaban. Jadi di sini sudah terdapat dua jawaban. Selanjutnya, kita bisa langsung menghubungkan pada Google Sheet dengan menekan logo atau gambar Google Sheet di sini karena Google Form sudah langsung terhubung dengan Google Sheet. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka beginilah tampilan dari Google Sheet hasil dari jawaban kuesioner sebelumnya. Di sini terdapat dua orang tua murid yang sudah merespon pada kuesioner. Jadi jawaban-jawaban dari orang tua murid kita mengklasifikasikannya menjadi sebuah angka. Di sini terdapat pilihan ya, tidak, dan sering. Nah, di sini saya memberi nilai ya yaitu 3, tidak itu 1, dan sering itu di tengah-tengah atau 2. Setelah menentukan nilainya, maka saya bisa menunjukkan hasil angkanya melalui respon dari kedua orang tua. Nah, hasil jawaban ini kita bisa merubahnya menjadi bentuk grafik. Baik, di sini sudah terlihat grafik dari kedua orang tua, di mana yang warna biru yaitu dari Ibu Istiana, yang warna merah yaitu jawaban dari Ibu Dwi Astuti. Lalu untuk memilih bentuk diagramnya, misalkan kita ingin mengukur keseluruhan, maka kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Di mana di sini sudah terdapat keterangan dan berapa persen respon dari kedua orang tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan membuat laporan pembelajaran dari hasil respon Google Form wali murid. Berikut adalah hasil respon Google Form oleh wali murid. Yang pertama yaitu wali murid Ibu Istiana dan yang kedua yaitu Ibu Dwi Astuti. Nah, di sini kita tulis hasil hasil dan pembahasan. Setelah uji praktikum dengan menerapkan teknologi pada proses pembelajaran, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu dua wali murid, Ibu Istiana dan Ibu Dwi Astuti. Menurut Ibu Istiana, wali murid dari Sayyidah Afifatus Zahro menyatakan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan sudah cukup efektif. Pemaparan materi
yang dilakukan dengan berbagai aplikasi penunjang pembelajaran sangat membantu dalam memahami serta mengontrol proses belajar anak. Penggunaan Google Slide yang dikombinasikan dengan animasi dan note serta kuisis memungkinkan siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, dari hasil uji kemampuan itu melalui kuisis, Ananda sudah cukup paham mengenai teorema Pitagoras. Nah, sebelumnya saya sudah membuat laporan pembelajarannya. Berikut adalah hasil laporan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, tadi teman-teman udah pada lihat kan gimana sih proses kami mulai dari pembagian tugas, mempersiapkan pembelajaran, lalu langsung praktek ngajar juga kita ke siswa-siswa, hingga proses evaluasi dan pembuatan laporan. Jadi dari sekian proses tadi itu bisa kita lihat bahwa tingkat pemahaman siswa pada materi yang kami ajarkan, yaitu materi teorema Pitagoras, itu sudah cukup baik. Karena dari hasil kuisis yang kami ujikan itu menunjukkan nilai 80% di setiap siswanya. Dan dari hasil survei itu juga menyatakan bahwa media yang kami gunakan itu cukup menarik dan efisien. Efisien di sini yaitu media kami bisa diputar dan diulang-ulang kapan saja dan di mana saja. Namun ada sedikit catatan, yakni ketika pembelajaran yang kami lakukan kemarin secara online melalui Google Meet, itu ada terkendala sinyal sehingga proses pembelajaran sedikit terhambat. Jadi dari semua itu tadi, itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan aplikasi atau teknologi informasi itu cukup efektif. Namun, mungkin apabila diterapkan secara luring atau tatap muka, mungkin tingkat keefektifannya akan berkali-kali lipat bertambah ya. Karena ketika tatap muka, maka akan banyak interaksi antara guru dan muridnya. Ya, mungkin sudah cukup itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kami juga sama-sama belajar, jadi apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.